Hidup di era yang keadilannya sudah tidak ditegakkan lagi. Sumpah tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Janji tersebar di mana-mana. Kebahagiaan untuk para yang pandai berpolitik, dan kesusahan untuk para yang patuh dan tunduk. Hak yang dimiliki masing-masing orang sudah diatur oleh secari kertas yang kita sama-sama tahu itu sangat berharga. Penuh dengan tipu muslihat yang ketika kita melihat hanya dengan sebelah mata, itu tidak akan tampak jelas. Di tengah-tengah pemimpin-pemimpin yang seharusnya berintelektual dan patut dihormati, tapi berubah dengan begitu mudahnya karena kehausan akan uang. Kita sering menyebut-nyebut bahwa kita sudah merdeka, sudah tidak ada lagi penjajahan. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa Indonesia, negara yang kita cintai ini benar-benar sudah merdeka? Jika iya, karena menurut Anda penjajahan sudah tidak ada lagi, lantas Anda sebut apa para pemimpin yang memakan uang rakyat itu? Anda sebut apa pemimpin yang meresahkan warga itu? Janji pemimpin. Kata-kata jadi senjata revolusi dalam merekrut massa dengan sukacita untuk memberikan kesejahteraan. Hingga janji mengatasnamakan Tuhan pun mereka ucapkan. Dan itu semua telah mendarah daging dari masa ke masa di relung benak pemimpin kami. Namun semua janji itu bukan untuk rakyat, tapi semua itu bermula pada diri sendiri atau kelompok pemimpin kami. Itulah budaya janji politik pemimpin kami. Monoton untuk memperkaya diri sendiri. Jadi jangan heran jika orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Sebab janji itu adalah berjanji pada diri sendiri, bukan pada sosial. Jangan percaya sepenuhnya pada janji para pemimpin, karena janji itu hanyalah sampah demi untuk memuluskan kepentingannya. Tuhan saja mereka permainkan, apalagi hanyalah sesama manusia. Jadi jangan berharap yang kepastiannya masih bersifat fiksi. Hai pemimpin kami, berapa dosa yang kamu kumpuli, berapa miliar yang kau kantongi hak rakyat. Kebohonganmu membuatku sadar bahwa Anda tak layak lagi diperjuangkan, tapi layaknya untuk di bumi hanguskan. Lihatlah ucapanmu itu, dikelilingi oleh sampah yang dipenuhi dengan tikus berdasi, yang kedepannya akan menjadi teman diskusimu untuk mencari celah nepotisme. Negaraku dipimpin hanya oleh pakaian, tidak berotak juga tidak berperasaan. Pantas saja selesai penjajahan rakyat tetap didekap kesengsaraan. Para pejabatnya sibuk mencari kenikmatan isi celana sampai melupakan isi kepala. Rapih dalam penampilan, si merawut dalam kepemimpinan. Apakah air mata anak yatim tidak mampu mencuci baju keangkuhanmu? Apakah jeritan fakir miskin tidak mampu menebus tebalnya egomu? Hingga kau hanya semakna kain, mudah dibentuk nafsu. Membuat rakyat kebingungan,
Padahal engkau amat dibutuhkan oleh setiap kalangan. Namun engkau tampil dengan penuh kesombongan, hingga ketika kinerjamu tidak seirama dengan sumpahmu, setiap penjuru akan berontak meminta pergantian. Rasi masa depan. Masih ingatkah dengan kata-kata Insinyur Soekarno yang satu ini? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari kata-kata ini kita tahu, jika kita para pemuda dapat mengubah negara atau bahkan dunia sekalipun. Dan sekarang adalah hak kita untuk memilih, merubah dunia dengan cara yang baik atau yang buruk. Dengan hanya berjanji dan terus berjanji tanpa ada bukti, dan akhirnya akan menjadi sampah. Ataukah jadi pemuda yang diam-diam tapi bertindak langsung dalam mewujudkan kedamaian bagi setiap orang. Untuk para pemuda, mari kita bersama-sama mengubah kepribadian kita yang tadinya hancur menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, dan yang lebih baik, silahkan pertahankan terus kelebihan Anda itu. Ingat, jika bukan kita yang merubah sesuatu itu, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Thanks, future leaders. Salam pemimpin masa depan.